Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 9. Sekarang kita belajar operasi bentuk akar. Disimak baik-baik ya. Sebelumnya, yuk kita ingat lagi sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama, akar pangkat 2 dari A pangkat 2 sama dengan A. Nah, sifat ini bisa kita gunakan untuk mencari hasil dari suatu bentuk akar. Akar pangkat 2 dari suatu bilangan A kuadrat adalah A itu sendiri. Nah, contoh akar pangkat 2 dari 25 berapa sih? Nah, akar 25 gitu. 25-nya bisa kita rubah nggak ke bentuk kuadrat? A kuadrat atau berapa kuadrat gitu? Bisa. 25 kan 5 kuadrat ya. Nah, kalau gitu akar pangkat 2 dari 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat ini adalah 5 itu sendiri. Nah, jadi hasil akar 25 ya 5 gitu. Oke. Kedua, akar pangkat 2 seterusnya kita sebut akar aja ya. Akar dari A kali B perkalian dua bilangan kayak gini itu sama dengan akar A kali akar B ya, jadi bisa dipecah gitu akarnya. Nah, dengan A syaratnya harus lebih dari atau sama dengan 0 atau arti positif, dan begitu juga B harus positif. Nah, contoh yuk. Nah, akar 8 nih. Akar 8 itu bisa difaktorkan jadi 4 kali 2 kan. Nah, jadi akar 8 sama dengan akar 4 kali 2. Nah, jadi karena bisa difaktorkan berarti bisa dipecah masing-masing jadi akar 4 dikali akar 2. Nah, kebetulan yang ini bisa diakarin nih, ya kan? Nah, berarti akar 4 keluar dari akar jadi berapa? Akar 4 itu 2. Nah, sedangkan akar 2 yang ini nggak ada akarnya atau merupakan bentuk akar gitu, maka ditulis aja 2 kali akar 2 atau 2 akar 2 aja. Nah, gitu ya. Nah, jadi sifat yang kedua ini bisa kita pakai untuk menyederhanakan bentuk akar. Akar 8 sama dengan 2 akar 2. Yang ketiga, akar dari pembagian A dengan B, A per B itu sama dengan akar A per akar B. Jadi sama kayak perkalian tadi, bisa dipecah akarnya jadi masing-masing gitu. Dan lagi syaratnya A harus positif, B juga harus positif. Nah, contoh akar dari 0, berapa? 16 misalnya. Nah, 0,16 itu coba kita jadiin bentuk pecahan. Jadinya dua angka belakang koma, 16 per 100 ya. Nah, menggunakan sifat yang nomor 3 tadi, pecahan ini bisa dipecah akarnya. Jadi akar 16 per akar 100. Nah, akar 16 ada akarnya nggak? Ada, yaitu 4. Sedangkan akar 100 ada 10. Nah, berarti bisa ditulis desimalnya 0,4 per 10, berarti satu angka belakang koma. Nah, jadi bisa digunain juga buat mencari nilai suatu akar gitu ya, sifat yang ketiga ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat operasi bentuk akar. Pertama, operasi penjumlahan bentuk akar. Bentuk akar yang sejenis dan senama dapat dijumlahkan jika ada A akar C ditambah B akar C, nilainya akan sama dengan A ditambah B akar C. Oke, A ditambah B akar C gitu. Dengan syarat tadi ini sejenis bentuk akarnya. Sejenis juga senama. Sejenis berarti di bawah tanda akarnya sama-sama C kayak gitu. Dan pangkat akarnya juga harus sama. Kalau ini kan akar pangkat 2, akar pangkat 2 dari C, akar pangkat 2 dari C. Kalau salah satunya akar pangkat 3, yang salah satunya akar pangkat 2,
walaupun di bawah tanda akar yang sama-sama C tetap nggak bisa dijumlahkan. Jadi yang sejenis dan senama yang dapat dijumlahkan, dan yang dijumlahkan cukup angka depan akarnya aja ya. Jadi ibarat si bentuk akar ini variabel gitu, jadi kayak A kotak ditambah B kotak, ya jumlahnya jadinya A tambah B sejumlah A tambah B kotak gitu kan. Nah jadi seperti variabel aja gitu, jadi akar C nya jangan, nggak bisa dijumlahin. Dijumlahin itu angka depannya gitu. Oke, perhatikan operasi penjumlahan berikut. 7 akar 2 ditambah 2 akar 2. Nah, bentuk akarnya sejenis dan senama nggak? Akar 2, akar pangkat 2 dari 2, dan akar pangkat 2 dari 2 gitu. Ya, yang satunya 7 akar 2, yang satunya 2 akar 2. Ibarat ini kotak karena sama. 7 kotak tambah 2 kotak berapa kotak? Nah, 7 tambah 2 akar 2, 9 akar 2 gitu ya. Nah, sekarang yang ini, perhatikan lagi operasi penjumlahan. 2 akar 3 ditambah 8 akar 3 ditambah akar 5. Nah, Ibu bikin di bawah ya. Akar 3, akar 5. Nah, dua bentuk ini sejenis dan senama, sedangkan yang ini enggak. Berarti yang bisa dijumlahkan cuma yang sejenis dan senama. Jadi akar 3-nya aja. Kalau gitu gimana caranya? 2 akar 3 ditambah 8 akar 3. Jadinya 2 tambah 8 akar 3 tambah akar 5. Udah gak bisa diapa-apain. 2 tambah 8, 10 akar 3 tambah akar 5. Udah di sini. Sampai situ doang. Oke? Kedua, operasi pengurangan bentuk akar. Bentuk akar yang sejenis dan senama, nah harus sejenis lagi dan harus senama lagi, baru bisa dikurangkan. Nah, prinsipnya sama. Jadi kalau ada bentuk A akar C dikurang B akar C, maka hasilnya akan sama dengan A kurang B akar C gitu. Jadi yang dikurangkan angka depannya aja, akar C-nya tetap gitu ya. Ibarat variabel lagi tadi Ibu jelaskan. Ini kotak, sebanyak A kotak dikurang sebanyak B kotak, sisanya adalah A kurang B kotak gitu ya. Nah, perhatikan operasi pengurangan. 7 akar 2 dikurang 2 akar 2. Nah, akarnya sejenis ya, akar 2 dengan akar 2. Nah, ibarat kotak, 7 kotak kurang 2 kotak. Jadinya 7 kurang 2 kotak, 5 kotak. Nah, kotaknya akar 2 ya. Perhatikan lagi. 8 akar 3 dikurang 5 akar 3 ditambah akar 5. Nah, ini yang sejenis ya. Jadi, kalau yang sejenis dan senama aja yang bisa dikurangkan. Jadinya 8 dikurang 5 akar 3 ditambah akar 5. 8 kurang 5, 3 akar 3 ditambah akar 5. Udah, mentok di situ. Lanjut, operasi perkalian bentuk akar. Nah, jika ada A akar C dikali B akar D, hasilnya adalah A kali B kali akar C kali D. Ya. Jadi, yang di luar akar kaliin sama yang di luar akar, yang di dalam akar kaliin sama yang di dalam akar. Digabung deh gitu. Ya. Oke, contoh. Perhatikan operasi perkalian. 7 akar 2 dikali 2 akar 2. 7 kaliin sama 2. Kaliin lagi sama 2 ini kali 2 ini. Dibuat tanda akar. 2 kali 2 gitu. Jadinya 7 kali 2, 14. Dikali 2 kali 2,
2 kuadrat ya. Oh, akar kuadrat dari 2, akar pangkat 2 dari 2 kuadrat maksudnya. Berarti 2 itu sendiri, berarti 14 kali 2 dong. Nah, berarti 28. Bisa dihitung ya. Jadi ibu ulangi, 7 kali 2, 7 kaliin sama 2-nya gitu ya, akar 2-nya kaliin sama akar 2-nya gitu. Jadi yang di luar akar sama di luar akar, yang dalam akar sama dalam akar. Kalau bisa disederhanakan, dihitung gitu sampai sederhana. Perhatikan lagi, 7 akar 2 kali 3 akar 5. Nah, berarti di bawah aja ya. 7 kali 6 3. 7 kali 3 dikali akar 2 kali akar 5. Ditulisnya akar 2 kali 5 gitu. Berarti 21 dikali akar 10. 21 akar 10 aja. Oke, dari awal sebenarnya boleh langsung aja gimana, Bu? Boleh. 7 kali 3 21. Akar 2 kali akar 5 akar 10. Jadi cepet kan. Kalau ini kan jalannya aja biar jelas gitu. Oke. Operasi pembagian bentuk akar. Pembagian ya. Nah, jika ada A akar C dibagi atau per B akar D, maka ditulis A per B dikali akar C per akar D sama dengan, digabung aja nih akarnya ya. A per B kali akar C per D gitu. Nah, perhatikan 4 akar 6 per 8. Nah, jadi yang di luar akar sama di luar akar lagi. Jadi 4 per 8 dikali akar 6 gitu. Sederhana ini 4 per 8 berapa? Sama bagi 4 1 per 2 ya. Jadi 1 per 2 akar 6. Udah bentuk di sini aja. Ya. Lalu yang ini 4 per 8 4 per 8. 4 akar 6 per 8 akar 2. Nah, berarti 4 per 8 dikali akar 6 per 2 gitu. Ini setengah. 6 bagi 2 berapa? 3. Berarti kali akar 3. Berarti setengah akar 3 gitu. Langsung juga boleh. 4 per 8 1 per 2. 6 bagi 2 3. Oh ya udah setengah akar 3 gitu boleh ya. Nah, oke. Jadi cuma 4 operasi itu ya yang kita pelajarin. Nah, kita ke contoh-contoh soal yang udah memuat operasi campuran nih. Ya, ada kali ada tambah. Contoh soal 1, perhatikan. Akar 12 dikali akar 3 ditambah akar 128 per akar 2. Nah, ada perkalian bentuk akar, kali sama kali, kaliin aja langsung ya. Yang di bawah tanda akar sama yang di bawah tanda akar gitu ya. Karena kali lebih kuat ya, kali dulu. Berarti akar 12 kali 3. Boleh ditulis kayak gini. Ya, ditambah ini pembagian akar juga boleh digabung. Kayak gini 128 per 2 gitu ya. Ini akar 36 ditambah 128 bagi 2 bisa 64. Nah, ini akar kuadrat dari 36 berarti 6 dong. Karena 36 itu kan 6 kuadrat ya. Akar kuadrat dari 64 8 dong. Karena 64 itu 8 kuadrat. Jadinya 14. Oke? Soal 2. Akar 20 dikali akar 4 per akar 5. Nah, ada perkalian dan pembagian sekaligus, ya udah kita gabung aja. 20 dikali 4 per 5 gitu ya. Loh, 20 bagi 5 kan bisa 4. 4 kali 4 kuadrat, berarti akar kuadrat dari 4 kuadrat. Akar pangkat 2 dari 4 pangkat 2 ya 4 itu sendiri gitu ya. Contoh soal 3. Nah, ini ada perkalian ya. 5 akar 5 kurung itu kali ya. Akar 5 dikali 6 min 5 akar 20. Nah, secara aljabar ngaliinnya kayak gini ya. Nah, akar 5 kali 6. Jadi udah nempel aja 6 akar 5. Nah, yang bulat di depan akar ya. Ya karena nggak bisa dikaliin karena nggak sesama akar gitu. Jadi nempel aja gitu. 6 kali akar 5. Nah, lalu akar 5 dikali min 5 akar 20 berarti min
5 yang ini nggak ada teman di luar akarnya, sedangkan akar 5 dan akar 20 sama-sama di dalam akar, jadi kita gabung. Langsung aja ya, 5 kali 20 gitu, 100. Oke? Nah, kalau gitu bisa disederhanain nggak? Bisa tuh, akar 100. Akar kuadrat dari 100 berapa? Karena 100 itu 10 kuadrat, berarti akar 100 10. Nah, berarti 6 akar 5 dikurang 5 kali 10, 50. Udah mentok di sini ya, gak bisa dikurangkan karena akarnya gak sejenis. Di sini gak ada akarnya masalahnya gitu kan. Oke. Contoh soal keempat, perhatikan ini perkalian suku 2 nih. Ini ada 2 suku, ini juga 2 ada suku, lalu ada kurung, artinya kali nih. Oke, udah, kali ini gimana? Silang-silang gini gitu. Nah, nanti jumlahin deh semua ya. Pertama, 2 akar 3 dikali 3 akar 3, 2 kali nama 3-nya di luar akar sama di luar akar, yang di dalam akar sama dalam akar, berarti 2 kali 3 langsung ya di bawah sini deh ya, 6. Akar 3 kali akar 3 berarti akar 3 kuadrat. Berapa akar kuadrat dari 3 kuadrat? Ya 3 itu sendiri ya. Nah, langsung aja ya. Apa ditulisin nih? Ditulisin deh gini, 3 kali 3, 3 kuadrat. Nah, dikurang lagi, ditambah ya, 2 akar 3 dikali positif 3 akar 2, jadinya positif. 2 kali 3 nya 6, akar 3 kali akar 2 nya akar 6. Oke, lalu lanjut, min akar 8. Nah, ingat nih, tanda di depan bilangan itu milik si bilangan itu. Jadi min akar 8 kamu kali nama 3 akar 3, berarti hasilnya min apa positif nih? Min dong. Nah, 3 yang ini sendiri, akar 8 kali akar 3 gabungin jadi 24 gitu. Lanjut, min akar 8 terakhir dikali sama positif 3 akar 2, jadinya positif negatif. Negatif. 3-nya yang ini sendiri, akar 8 kali akar 2-nya akar 16 gitu. Oke. Nah, yang bisa disederhanakan kita sederhanakan. Akar kuadrat dari 3 kuadrat ya 3. Jadi 6 kali 3 ya. Ditambah 6 akar 6. Akar 6 itu udah bentuk akar paling sederhana, karena nggak bisa difaktorkan yang memuat bilangan kuadrat gitu. 3 akar 24. Nah, akar 24 bisa disederhanakan nggak? Caranya akar 24 kita pecah jadi faktornya yang salah satunya merupakan bilangan bilangan kuadrat. 24 itu 4 kali 6 kan? Kenapa pilihnya 4 kali 6? Karena 4-nya ini bisa diakarkan. Lalu 3 akar 16. Nah, 16 itu kan 4 kuadrat. Berarti akar dari 4 kuadrat ya 4. Dikali 4. 6 kali 3, 18. 6 akar 6 ditulis dulu. Dikurang 3. Nah, 4 ini keluar dari akar nih. Karena bisa diakarin. Terus kan kita pecah gitu kan, 4 kali akar 6 gitu ya. Akar 4 sendiri itu adalah 2. Akar 6 gak ada akarnya, yaitu 2 akar 6. Ketemu 3 nih. Gitu ya. Kurang 12 ya. Harusnya langsung aja ya. Akar 4 2 ketemu 3, kaliin aja langsung jadi 6. Nah, jadi 6 aja langsung. Nah, jadi bisa langsung disederhanain nama ini. Karena sejenis, sama-sama akar 6 gitu ya. Nah, 6 akar 6 dikurang 6 akar 6 lagi, habis dong. Ya, jadi tinggallah 18 dikurang 12. Berapa tuh? 6. Gitu. Oke. Contoh soal 5. Nah, perkalian bentuk suku 2 lagi nih. Bedanya yang mana tadi apa dong? Kalau yang ini, coba perhatikan. Akarnya sama. Yang bedain cuma tandanya aja. Yang satu plus, yang satu min. 3 akar 2 plus akar 5 dikali 3 akar 2 min akar 5. Nah, dua bentuk ini bentuk saling sekawan namanya ya.
Ini saling sekawan. Nah, angka-angkanya sama, yang bedain cuma plus min, itu berarti namanya sekawan. Nah, nanti kita lihat perbedaannya yang sekawan sama yang enggak sekawan, contoh soal 4 tadi. Apa sih bedanya? Nanti di hasilnya kelihatan. Oke, ini kalian ini 3 akar 2 dikali 3 akar 2, berarti 3 kali 3 9, akar 2 kali akar 2, akar 2 kuadrat, berarti 2 itu sendiri. Lalu 3 akar 2 dikali min akar 5, min 3 kali akar 2 kali akar 5, berarti 3 akar 2 kali 5, 10. Gitu ya. Lalu lanjut, positif akar 5 dikali 3 akar 2, berarti positif 3 akar 5 kali akar 2, 10 lagi. Lalu yang ini, akar 5 dikali min akar 5, min akar 5 kuadrat, berarti 5 itu sendiri. Nah, gitu. 9 kali 2, 18. Min 3 akar 10 ditambah 3 akar 10, habis. Ya, kurang 5. Jadinya 18 kurang 5, 13. Nah, ya. Jadi ternyata tuh yang ada hasilnya yang tersisa terakhir tuh cuma 3 akar 2 kali 3 akar 2 dengan akar 5 dikali min akar 5 gitu ya. Nah, itu bentuk sekawan. Ibaratnya kalau ibu punya kotak plus segitiga dikali kotak min segitiga, itu setelah dioperasiin kayak gini, yang tersisa adalah kotak kuadrat dikurang segitiga kuadrat aja. Ya, kalau dia sekawan, khusus untuk yang sekawan. Contoh soal 6. 2 akar 12 ditambah 9 akar 3 dikurang 3 akar 27. Ini penjumlahan, operasi penjumlahan bentuk akar. Cuma bentuk akarnya nggak ada yang sejenis. Nggak bisa dijumlahin dong. Gimana? Nah, sebelumnya lihat dulu bentuk akar 12 nih. Ini kan masih bisa disederhanakan. Akar 3 nggak bisa, udah paling sederhana. Akar 27 bisa. Ya, coba. Akar 12 kita sederhanakan. Akar 12 itu punya faktor bilangan kuadrat ada 4 kali 3 ya. Lalu karena 9 akar 3, akar 3 nya udah sederhana, kita salin aja. Akar 27 gimana? Punya faktor bilangan kuadrat nggak? Ada juga, 9 kali 3 kan. Nah, 9 ini faktor kuadratnya. Nah, faktor kuadrat ini kalau dikeluarin dari akar ada nilainya, akar 4. Akar 4 adalah 2. Ketemu 2, kamu kaliin. Jadi 4. Sedangkan yang 3 tinggal di bawah akar karena merupakan bilangan bentuk akar irasional ya. Gak bisa diakarin gitu. Lalu salin lagi 9 akar 3. Nah, dikurang. Akar 9 ada nggak? Ada. Keluar dari akar. Jadi 3 kaliin sama 3 yang ini. 9. Akar 3 yang ini tinggal. Gitu. Nah, perhatiin. Akar-akarnya jadi sejenis kan? Nah, kalau sejenis bisa dijumlahkan. Kedepannya aja 4 tambah 9 kurang 9. Ini habis, tinggal 4 ke 3. Gitu. Jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.